Di tengah kekhawatiran Perang Dunia III, AS luncurkan bomber siluman nuklir P-21 Raider. Всі злочини окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин. Хочу підкреслити, ми зацікавлені у максимально повному, прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі і пояснені всій міжнародній спільноті. Вони вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей в Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтерв'ю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, нібито їх убив хтось інший. На Слобожанському напрямку противник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов'янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої. Об'єктів критичної інфраструктури. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає. Pentagon memamerkan senjata pembom siluman nuklir terbaru milik Amerika Serikat di tengah kekhawatiran terkait akan meledaknya Perang Dunia III. Senjata itu akhirnya ditampilkan ke publik setelah bertahun-tahun dikembangkan secara rahasia. Kemunculan perdana senjata itu menjadi bagian dari jawaban Pentagon atas meningkatnya kekhawatiran atas konflik di masa depan dengan China. B-21 Raider adalah pesawat pembom AS pertama dalam lebih dari 30 tahun dengan hampir setiap aspek program diklasifikasikan. Menjelang pembukaan pada Jumat 2 Desember 2022 lalu, di fasilitas Angkatan Udara di Palmdale, California, hanya rendering pesawat tempur yang telah dirilis. Beberapa gambar itu mengungkapkan bahwa B-21 Raider merupakan pembom siluman nuklir hitam yang pada akhirnya akan menggantikan B-2 Spirit. Pesawat pengebom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya yang mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan dari kapal selam. Saat bergeser dari kampanye kontra terorisme dalam beberapa dekade terakhir untuk memenuhi modernisasi militer Cina yang cepat. Cina berada di jalur yang tepat untuk memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035 dan keuntungannya dalam hipersonik, Perang Dunia Maya, kemampuan ruang angkasa dan bidang lainnya menghadirkan tantangan paling konsekuensial dan sistematik bagi keamanan nasional AS dan sistem internasional yang bebas dan terbuka. Tutur Pentagon minggu ini dalam laporan tahunannya di China. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan tamu undangan lainnya pun hadir untuk menyaksikan pembukaan publik perdana senjata pembom itu. Kami membutuhkan pembom baru untuk abad ke-21 yang akan memungkinkan kami untuk menghadapi ancaman jauh lebih rumit, seperti ancaman yang kami khawatirkan suatu hari akan kami hadapi dari China, Rusia. Kata Deborah Lee James, Sekretaris Angkatan Udara ketika kontrak Raider diumumkan pada 2015. B-21 lebih dapat bertahan dan dapat menghadapi ancaman yang jauh lebih sulit ini, ucapnya menambahkan. Meski B-21 Raider mungkin tampak menyerupai B-2, Kepala Eksekutif Northrop Grumman Corp, Katie Worden, mengatakan bahwa begitu masuk ke dalam kesamaan itu berhenti. Cara beroperasi secara internal sangat maju dibandingkan dengan B-2, karena teknologinya telah berkembang pesat dalam hal kemampuan komputasi yang sekarang dapat kami sematkan dalam perangkat lunak B-21. Perubahan lain kemungkinan termasuk bahan canggih yang digunakan dalam pelapis untuk membuat pembom lebih sulit dideteksi. Cara baru untuk mengontrol emisi elektronik sehingga pembom dapat memalsukan radar musuh dan menyamar sebagai objek lain, dan penggunaan teknologi propulsi baru. Dalam lembar fakta, Northrop Grumman yang berbasis di Fort Church, Virginia, mengatakan pihaknya menggunakan teknik dan bahan manufaktur baru untuk memastikan B-21 akan mengalahkan sistem anti-akses penolakan area yang akan dihadapinya. Sipir tidak dapat membahas secara spesifik teknologi tersebut, tetapi mengatakan pembom itu akan lebih sembunyi-sembunyi.
Ketika kita berbicara tentang observabilitas rendah, itu adalah observabilitas yang sangat rendah, kata Katie Warden. Kamu akan mendengarnya tetapi kamu benar-benar tidak akan melihatnya, ucapnya menambahkan. 6 B-21 Raider sedang dalam produksi dan Angkatan Udara AS berencana untuk membangun 100 unit yang dapat menggerakkan senjata nuklir atau bom konvensional serta dapat digunakan dengan atau tanpa awak manusia. Baik Angkatan Udara dan Northrop juga menunjukkan perkembangan B-21 Raider yang relatif cepat, yakni pembom berubah dari penghargaan kontrak menjadi debut dalam 7 tahun. Sedangkan program pesawat tempur dan kapal baru lainnya telah memakan waktu puluhan tahun. Akan tetapi sampai saat ini biaya pembom tidak diketahui. Angkatan Udara sebelumnya menempatkan harga untuk pembelian 100 pesawat dengan biaya rata-rata masing-masing 550 juta pada dolar 2010 atau sekitar 753 juta dolar AS hari ini, atau setara dengan 11,6 triliun rupiah, tetapi tidak jelas berapa banyak yang sebenarnya dihabiskan Angkatan Udara. Hal itu menunjukkan fakta bahwa harga tidak menjadi masalah publik pengawasan pemerintah. Mungkin menjadi tantangan besar bagi kami untuk melakukan analisis normal terhadap program besar seperti ini, ujar Dan Grazier, seorang peneliti kebijakan pertahanan senior di Project on Government Oversight. Mudah untuk mengatakan bahwa B-21 masih sesuai jadwal sebelum benar-benar terbang, karena hanya ketika salah satu dari program ini masuk ke fase pengujian yang sebenarnya ketika masalah nyata ditemukan. Jadi itulah titik ketika jadwal benar-benar mulai tergelincir dan biaya benar-benar mulai naik, tuturnya menambahkan. B-21 Raider tidak akan melakukan penerbangan pertamanya hingga 2023. Namun menggunakan komputasi canggih, Northrop Grumman telah menguji kinerja pembom itu menggunakan gambaran digital, replika virtual dari yang sedang diresmikan. B-2 juga dibayangkan menjadi armada lebih dari 100 pesawat, tetapi Angkatan Udara akhirnya hanya membangun 21 di antaranya karena pembengkakan biaya dan lingkungan keamanan yang berubah setelah Uni Soviet jatuh. Katie Warden juga mengatakan bahwa B-21 Raider yang namanya diambil dari serangan Doolittle 1942 atas Tokyo akan sedikit lebih kecil dari B-2 untuk meningkatkan jangkauannya. Pada Oktober 2001, pilot B-2 mencetak rekor ketika mereka terbang 44 jam berturut-turut untuk menjatuhkan bom pertama di Afghanistan setelah serangan 11 September. Akan tetapi B-2 sering melakukan misi pulang pergi yang panjang karena hanya ada sedikit hanggar secara global yang dapat menampung lebar sayapnya. Itu membatasi B-2 dapat mendarat untuk pemeliharaan pasca penerbangan yang diperlukan. Dan hanggar harus ber-AC karena jendela roh tidak terbuka. Iklim yang lebih panas dapat memasak elektronik kokpit. B-21 Raider yang baru juga akan mendapatkan hanggar baru untuk mengakomodasi ukuran dan kompleksitas pembom.